sini saya akan membahas materi tentang letter of credit yang merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, nama saya Dika Indara Rasari dengan NIM 40113266573 dari kelas Mal A. Dan saya bersama rekan saya yang bernama Nandita Putri Rami dengan NIM 40113266570 dari kelas Mal A. Dalam materi kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari letter of credit, yang kedua ada fungsi dari letter of credit, yang ketiga syarat letter of credit, keempat ada jenis letter of credit, yang kelima ada kelebihan letter of credit, keenam ada kekurangan letter of credit, yang ketujuh ada mekanisme letter of credit, dan yang terakhir ada video animasi letter of credit. Yang pertama ada pengertian. Letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Atau letter of credit juga disebut sebagai surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah bank penerbit setelah adanya permintaan dari seorang importir yang ditujukan kepada eksportir dengan perantara bank sebagai pihak ketiga yang akan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada fungsi letter of credit. Yang pertama ada menyelesaikan masalah ekspor impor. LOC berfungsi untuk mempermudah kegiatan ekspor impor, khususnya mengenai transaksi. LOC juga berfungsi untuk mencari jalan keluar atau permasalahan yang sedang dialami oleh para pelaku perdagangan internasional. Yang kedua ada memberikan keuntungan. Di sini LOC memberikan keuntungan yang begitu besar bagi para eksportir. Dengan menggunakan layanan LOC ini, eksportir akan dijamin mendapatkan pembayaran sesuai yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau importir. Yang ketiga ada fasilitas kredit. Di sini pihak bank menyediakan opsi pembayaran uang muka terlebih dahulu, kemudian pelunasan dilakukan di waktu yang lain. Pihak eksportir dan importir berkewajiban untuk membayar kredit sebelum waktu jatuh tempo tiba. Yang keempat ada menjadi jaminan. Di sini LOC adalah jaminan untuk penerima barang atau disebut beneficiary atas pengirim atau dalam hal ini disebut sebagai kontraktor. Apabila seorang kontraktor atau pengirim tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya, pihak bank penerbit LOC yang akan bertanggung jawab terhadap beneficiary. Selanjutnya ada syarat dari letter of credit. Yang pertama ada bill of lading atau disebut payable bill. Di sini dokumen ini adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang telah dikirim. Lalu yang kedua ada faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirimkan oleh eksportir. Yang ketiga ada asuransi yang berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugiannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang keempat ada packing list, di mana diterbitkannya ketika pengiriman barang dalam jumlah besar, dan isinya biasanya itu memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Dan yang kelima ada Certificate of Inspection. Ini merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan ketika barang yang akan dikirim itu lolos pemeriksaan. Selanjutnya ada jenis dari letter of credit. Yang pertama ada revocable. Jenis letter of credit ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh penerbit tanpa harus menunggu persetujuan dari penerima atau beneficiary. Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. Yang kedua ada irrevocable. Berbeda dengan jenis yang pertama, karena LOC ini dapat dilakukan perubahan serta pembatalan namun harus dengan persetujuan semua pihak yang terkait. Apabila ada pihak yang tidak setuju, maka pembatalan tak dapat dilakukan. Yang ketiga ada back-to-back LOC yang merupakan jenis LOC yang menggunakan perantara sebagai beneficiary, sehingga pihak bank perlu membuka LOC kepada penerima barang yang sesungguhnya. Yang keempat ada revolving LOC. Jenis LOC ini dapat dipakai berkali-kali oleh penerima dan pengirim yang sama. Namun bisa juga dipakai untuk transaksi yang berbeda.
Biasanya LOC ini digunakan oleh pihak-pihak yang sudah rutin melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang kelima ada unrestricted LOC, di mana LOC ini membebaskan penggunanya untuk melakukan negosiasi di bank manapun tanpa ada pembatasan dan pengecualian. Yang keenam ada side LOC, di mana jenis LOC ini mengharuskan pemilik barang melakukan pembayaran secara langsung ketika mengajukan LOC. Yang ketujuh ada usance LOC. Jadi sistem pembayaran pada usance letter of credit ini hanya dapat dilakukan pada bank tertentu dan harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum di dalam dokumen. Jadi transaksi menjadi sangat terbatas. Yang terakhir ada Red Cross LOC. Di sini Red Cross LOC merupakan jenis khusus yang memberikan dana kepada eksportir sebelum barang diberangkatkan dari negara asal. Bank yang memberikan dana bukanlah bank penerbit LOC, melainkan bank lain yang sudah diberi kuasa oleh pihak penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada materi selanjutnya yaitu kelebihan dari letter of credit. Yang pertama ini ada keuntungan dari LOC ini, eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Jadi adanya kepastian dari proses transaksi itu karena eksportir dan importir menggunakan jasa lembaga keuangan bank, maka lembaga keuangan bank ini akan memberikan bayaran kepada importir yang diserahkan kepada eksportir. Yang selanjutnya importir juga mendapatkan jaminan bahwa barang akan diterima. Nah, karena udah menggunakan jasa bank, maka adanya jaminan kepastian dari kedua belah pihak. Tentunya importir juga akan menerima barang yang sudah dibelinya, sudah dibayarnya. Terus tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Jadi di letter of credit ini tuh ada beberapa metode pembayaran yang udah dijelasin oleh rekan saya sebelumnya. Itu terdapat ada jenis-jenis pembayaran. Metode itu berupa kayak revocable, terus irrevocable, terus back to back LOC, terus metode pembayaran itu bisa berupa langsung dan juga dengan waktu yang berjangka atau SIG LOC atau Unsense LOC. Terus importir berhak untuk tidak melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajiban sesuai tertera pada LOC. Tentunya karena eksportir tidak memberikan keterangan lebih lanjut, maka pihak importir ini bisa untuk membatalkan pembeliannya karena karena terdapat hukum apabila melanggar ketentuan itu. Terus pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Kalau menurut saya ini karena menggunakan jasa bank, maka pihak pembeli sama penjual pun mudah untuk melakukan perhitungan karena udah ada ketentuan dan ketetapan pada bank. Terus jadi mudah
dengan mudah melakukan pembayaran, maka tidak perlu untuk menghitung kurs mata uang negara lain gitu. Nah, terus terdapat kekurangan dari LOC ini. Yang pertama, importir menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Tentunya terdapat terdapat harga tambahan seperti biaya asuransi, biaya lembaga banknya juga, terus biaya ongkos pengiriman. Nah, itu di luar dari harga si barang yang diimpor. Terus memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Nah, untuk mengurus berkas ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa data itu benar, bahwa data yang dikirim oleh pihak penjual dan pembeli itu benar, untuk kepastian datanya gitu. Terus bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Ya, tentunya ketika barang itu rusak ketika di perjalanan, itu bukan tanggung jawab pihak bank untuk melakukan ganti rugi, itu di luar tanggung jawab bank. Nah, terus ada mekanisme letter of credit. Yang pertama, eksportir dan importir melakukan perjanjian jual beli terlebih dahulu sebelum membuka LOC. Tentunya mereka pihak pembeli dan penjual tentunya melakukan kesepakatan untuk membuka LOC dan juga menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Terus importir meminta pihak bank untuk membuka letter of credit. Yang terus bank penerbit memberikan letter of credit kepada importir kepada bank penerus. Nah, si bank penerbit ini atau issuing bank dari pihak importirnya, bank yang sudah dipilih oleh pihak importir ini akan memberikan LOC kepada bank penerus atau advising bank atau bank si eksportir. Terus advising bank memberikan letter of credit kepada eksportir beserta dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Terus eksportir mengurus pengiriman barang ke negara importir sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam dokumen kontrak jual beli. Nah, si pihak eksportir ini akan menyiapkan dokumen kontrak jual beli yang sudah dilakukan oleh yang sudah dilakukan sebelumnya oleh eksportir dan importir. Terus dokumen bukti pengiriman diserahkan kepada advising bank oleh eksportir supaya bisa eksportir mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima. Tentunya eksportir ini akan mendapatkan tagihan yang sudah ditetapkan oleh dokumen dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dokumennya gitu. Nah, untuk mekanisme selanjutnya yaitu advising bank atau bank penerus akan memeriksa dan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh pihak eksportir ini udah valid. Nah, ketika udah valid, maka si dana ini akan diteruskan ke pihak eksportir. Terus advising bank meneruskan dokumen bukti pembayaran dan pengiriman kepada issuing bank. Langkah ini untuk advising bank dapat menerima dana pengganti yang sudah dibayarkan untuk eksportir. Bank penerus atau advising bank ini akan mengirimkan bukti pembayaran dan pengiriman kepada bank penerbit. Tujuan pengiriman bukti ini tuh untuk bank advising bank menerima dana yang udah dibayarkan oleh pihak importir
yang akan diteruskan ke pihak eksportir. Terus importir menerima pemberitahuan dari issuing bank atau bank penerbit bahwa pihaknya sudah menerima dokumen persyaratan yang tercantum di letter of credit dari eksportir melalui perantara advising bank. Terus importir melakukan pembayaran kepada issuing bank sesuai dengan kesepakatan LOC. Jadi dokumen yang dikirimin oleh pihak eksportir melalui perantara bank penerus atau advising bank ini bertujuan untuk menetapkan pembayaran yang sudah tertera. Jadi si pihak importir atau pembeli ini tuh membayar sesuai dengan ketentuan di dokumen itu. Terus yang terakhir, opening bank mengembalikan dana kepada advising bank. Nah, opening bank atau si bank penerbit dari pihak importir ini tuh mengembalikan dana kepada bank penerus atau advising bank. Nah, ketika bank sudah mengembalikan kepada pihak eksportir, maka eksportir dapat mengirimkan barangnya ke importir. Mungkin segitu presentasi dari kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Selanjutnya akan memutar video contoh kegiatan pada letter of credit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Pangumpu Ibu Nurul Imani Kurniawati, Southeast, M. Selaku dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain, dan jugatmen yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Jika Indah Larasati dengan NIM 400113206500073, dan saya bersama rekan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandita Patri Remi dengan NIM 40 триллионов 11 миллиардов 320 миллионов 650 тысяч 70. G наука медицине экономим презентейсикан конторки G этен педатроник секси letter of credit DVD обри катыне. Hello selamat siang KPKI dengan perusahaan KUJT. Hello selamat siang, Ben Rini dengan perusahaan PT Penaul KUJT. Saya ingin mengimpor KUJT asal Indonesia ke negara saya di Malaysia apakah bisa? O dengan senang hati, sebelum Anda mengimpor KUJT dari PT KU Penaul JT. Anda bisa menerbitkan letter of credit pada bank yang Anda pilih untuk proses transaksi. Tentu saja akan saya buat letter of credit untuk memudahkan proses pembayaran. Saya akan membuat kredit saya atas nama Nandita Patri, untuk itu mohon informasi lebih lanjutnya. Baik Bu Tita. Saya akan memproses pemesanan KUJT dan akan saya terima dokumen letter of credit. Saya akan segera mengurus dokumen ekspor saya atas nama Dika Indah. Baik saya nyium baik Dika. Akan saya transfer pembayaran import KUJT melalui bank dengan letter of credit. Thank you again Bu Tita.
Akan saya proses kayu jati dan dokumen letter of creditnya. Halo Selamat Datang di Bank Maybank Malaysia. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin memperkerjakan saya dari negara Indonesia. Tetapi saya dapat masalah manajemen mata uang yang berbeda, sehingga saya perlu untuk mengubah kurs yang fluktuatif. Baik Pak, untuk eksporter dan importer telah melakukan perjanjian jual beli terlebih dahulu dan setelah itu Mbak sebagai importer telah membuat dokumen kontrak jual beli. Mbak perlu untuk melengkapi dokumen lalu perlu untuk mengkreditkan giro terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Mbak bisa membayar transaksi sesuai tanggal jatuh tempo. Apa saja dokumen yang perlu saya penuhi pada saat letter of credit Bank Maybank ini? Bank penerbit atau issuing bank memberikan letter of credit importer kepada bank penerus atau advising bank beserta dengan semua syarat yang harus dipenuhi bank tersebut yaitu: Pertama, importer memiliki giro di bank. Kedua, melengkapi dokumen diantaranya importer memiliki giro di bank. Menerima letter of credit expert beserta perubahannya jika ada berupa surat, email maupun melalui teletransmisi SWIFT. Dokumen expert dapat dinegosiasi atau dilakukan penajaman collection sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya lain yang lain bersifat kompetitif. Baik, terima kasih akan saya lengkapi dokumen persyaratannya. Baik Mbak, terima kasih kembali. Dokumen telah saya terima sesuai dengan ketentuan. Halo Selamat Datang di Bank Jatim. Permisi saya ingin melakukan transaksi penjualan ekspor pada PT. Kayu penuh jati dari negara Malaysia atas nama importer Nandita Putri. Baik, akan kami cek untuk detailnya. Kami telah memeriksa dan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh importer sudah valid dan sesuai dengan ketentuan di dalam letter of credit. Maka dari itu, sebagai eksporter Mbak perlu untuk melengkapi dokumen eksporter terlebih dahulu. Lalu kemudian, Mbak bisa mengirimkan barang ketika transaksi sesuai tanggal jatuh tempo dan dibayarkan pihak importer. Kemudian dana diserahkan kepada PT KUQ Morjati. Saya setuju dengan dokumen dari importer. Dan apa saya persyaratan perusahaan PT. Kayu penuh jati saya untuk memenuhi ekspor barang pada letter of credit ini? Syarat-syaratnya terdapat, kopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya, kopi surat penjelasan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan Republik Indonesia, kopi surat izin usaha perdagangan, kopi NPW, nama partai wajib pajak, kopi TVP tanda daftar perusahaan. Saya akan melakukan pelengkapan untuk dokumen ekspornya. Jika sudah sesuai, advising bank akan menyerahkan dana kepada eksporter PT KUQ Morjati setelah penerimaan dokumen ini, maka uang akan digantikan oleh advising bank dari bank Jatim yang diterima Bank Maybank lalu diserahkan kepada eksporter. Dokumen PT KUQ Morjati telah sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, dana diberikan sesuai kesepakatan pada dokumen. Eksporter PT KUQ Morjati dapat mengirimkan barang tersebut.
Baik terima kasih untuk dokumen importer telah saya terima saya dengan pembayarannya, akan saya kirim barang tersebut. Terima kasih kembali. Nah, berdasarkan video kegiatan letter of credit tadi, kita mengulas kembali bahwa LOC merupakan metode kemudahan pembayaran pada perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Demikian dalam manfaat transaksi eksportir dan importir pun mendapatkan berbagai jasa letter of credit tersebut. Yang pertama, pihak eksportir dijamin mendapatkan dana atas barang yang sudah dikirimkan ke luar negeri. Meskipun barang mengalami kecelakaan, maka akan ditanggung pihak asuransi. Yang kedua, importir juga mendapatkan jaminan bahwa barang yang hilang akan diterimanya, meskipun hilang akan digantikan pihak asuransi. Pembayaran yang dilakukan oleh importir juga sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam letter of credit, tidak lebih ataupun tidak kurang. Yang ketiga, pilihan tersedia kemudahan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Kemudahan yang keempat, importir boleh melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajiban sesuai yang tertera pada LOC. Yang selanjutnya, importir dapat pembayaran berjangka menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada LOC. Dan yang terakhir, pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Nah, itu dia berbagai manfaat dari video tersebut, bahwa opening bank atau bank penerbit dari issuing bank Maybank mengembalikan dana kepada advising bank Jatim Indonesia. Kemudian dana diserahkan kepada PT Kayu Punawa Jati. Sekian contoh video dan presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman.